Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu berada dalam lindungan Allah ya. Perkenalkan, saya Latifah Claranoya dan teman saya Fadilah Izul Lutfiyah. Kami dari kelas 3D Pembelajaran Matematika berbasis TIK, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas Geometry Sketchpad mulai dari pengertian, kelebihan dan kekurangan, dan juga manfaatnya. Geometry Sketchpad adalah software geometri interaktif yang bersifat komersil yang dapat digunakan untuk menjelajahi ruang Euclid geometri, aljabar, kalkulus, dan beberapa bagian lain dari matematika. Geometry Sketchpad ini ditemukan pada tahun 1987 oleh Nicholas Jekau. Lalu bagaimana sejarah Geometry Sketchpad? Nah, Geometry Sketchpad ini ditemukan oleh Nicholas Jekau pada tahun 1987. Nicholas Jekau begitu serius membuat program geometri ini sehingga terbinalah Geometry Sketchpad untuk Macintosh. Kemudian, pada tahun 1990, Nicholas berjaya menghasilkan versi beta menggunakan pembiayaan dari Yayasan Sains Kebangsaan untuk meneruskan penyelidikannya. Nah, versi kedua program ini dilancarkan pada bulan April tahun 1992. Manakala, versi pertama Sketchpad untuk Windows dilancarkan pada bulan April tahun 1995. Penggunaannya terus berluas sehingga sampai ke hari ini loh teman-teman. Hingga pada tahun 2011, GPS telah ditambah baik fungsinya dalam versi keempat yang memuatkan geometri dinamik untuk pengajaran algebra dan kalkulus. Geometry Sketchpad memiliki banyak kelebihan loh teman-teman. Kelebihan yang pertama, Geometry Sketchpad dapat mengunduh apabila terjadi kesalahan. Nah, yang kedua, Geometry Sketchpad dapat mengulang perintah yang telah kita lakukan. Kelebihan yang ketiga, dalam Geometry Sketchpad ini, kita dapat membuat tabel beserta datanya loh. Yang keempat, dapat merekam setiap pekerjaan yang telah kita lakukan. Kelebihan yang kelima, Geometry Sketchpad dapat menuliskan rumus bersamaan dengan gambarnya. Dan kelebihan yang keenam, Geometry Sketchpad ini sudah memiliki kalkulator sendiri dan dapat membuktikan rumus trapesium. Selain memiliki banyak kelebihan, Geometry Sketchpad juga memiliki beberapa kelemahan. Nah, kelemahan yang pertama, Geometry Sketchpad tidak dapat mengupload foto dan hanya bisa menggambar sederhana saja. Yang kedua, dalam Geometry Sketchpad, pilihan icon yang tersedia juga cukup sedikit teman-teman. Kelemahan yang ketiga, Geometry Sketchpad ini cukup sulit untuk mengkoordinasikan langsung jarak yang kita inginkan. Dan yang keempat, dalam Geometry Sketchpad, kita tidak dapat memasukkan rumus secara langsung. Manfaat Geometry Sketchpad adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggunakan Geometry Sketchpad, pengguna bisa melukis dan mengukur dengan akurat. Manfaat yang kedua, pengguna diberikan kesempatan untuk melakukan investigasi, eksplorasi, dan pemecahan masalah. Manfaat yang ketiga, pengguna dapat memahami berbagai ukuran dimensi yang berbeda. Oke, selanjutnya akan dijelaskan bagaimana cara penggunaan Geometry Sketchpad. Selanjutnya, saya akan menjelaskan
toolbar dan menu bar yang ada di Geometry Sketchpad. Pertama ada di toolbar ini ada yang namanya Translation Arrow Tool. Fungsinya untuk memindahkan kedudukan objek atau mengklik objek yang akan diberi perlakuan. Di sebelahnya ada yang namanya Rotation Arrow Tool. Fungsinya ini untuk merotasikan objek secara manual, yaitu dengan menggerakkan kursor. Di sebelahnya ada yang namanya Dilation Arrow Tool. Fungsinya ini untuk mendilasikan objek secara manual, yaitu dengan menggerakkan kursor. Selanjutnya ada Point Tool. Point Tool ini fungsinya untuk membuat titik di lembar kerja. Selanjutnya ada Compass Tool. Compass Tool ini berfungsi untuk membuat lingkaran di lembar kerja. Selanjutnya ada Segment Extractor Tool. Fungsinya ini untuk membuat ruas garis. Di sebelahnya ada yang namanya Ray Extractor Tool. Fungsinya ini untuk membuat sinar garis pada satu sisi. Dan di sebelahnya lagi ada yang namanya Line Extractor Tool. Fungsinya ini untuk membuat garis. Selanjutnya ada yang namanya Polygon Tool. Polygon Tool ini berfungsi untuk membuat daerah luas poligon. Di sebelahnya ada yang namanya Polygon and Edge Tool. Berfungsi untuk membuat poligon dan daerah luas poligon. Di sebelahnya ada yang namanya Polygon Edge Tool yang berfungsi untuk membuat poligon. Selanjutnya ada Text Tool. Text Tool ini berfungsi untuk memberikan nama pada suatu objek. Selanjutnya ada Maker Tool. Maker Tool ini berfungsi untuk memberikan tanda sama panjang, memberikan tanda sudut, dan membuat kurva secara bebas. Selanjutnya ada Information Tool. Information Tool ini berfungsi untuk memberikan informasi berupa objek yang akan diklik, baik berupa titik, daerah, dan daerah luas maupun sudut. Selanjutnya ada Custom Tool. Custom Tool ini berfungsi untuk membuat tool. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu bar yang ada di Geometry Sketchpad. Yang pertama ini ada File. Di file ini ada New Sketch. New Sketch ini fungsinya untuk membuat lembar kerja baru. Selanjutnya ada Open, ada Sketchpad Listen Link. Nah, Sketchpad Listen Link ini fungsinya itu untuk mengumpulkan hasil kerja software Geometry Sketchpad di area kerja yang terhubung baik secara online maupun offline. Selanjutnya ada Sketchpad Sketch Exchange, ada Save As untuk menyimpan hasil lembar kerjanya, hasilnya. Ada Close, ada Document Option. Nah, Document Option ini fungsinya untuk menambah halaman satu lembar kerja, merubah nama halaman, dan menghapus halaman. Ada Page Setup, ada Print Preview, ada Print, ada Quit. Selanjutnya ada Edit. Nah, di Edit ini ada macam-macamnya. Misalnya aja kayak copy, untuk mengcopy objeknya. Lalu ada Paste. Paste ini fungsinya untuk menampilkan gambar yang sudah di-copy di luar lembar kerja. Nah, selanjutnya ada Action Button. Di Action Button ini ada Head or Show, ada Animation, ada Movement, ada Presentation, ada Sound, ada Link, ada Scroll. Nah, contohnya aja nih Link. Link ini itu fungsinya untuk menghubungkan antar halaman kerja dan lain-lainnya. Selanjutnya ada Display. Di Display ini ada Point Style. Point Style ini untuk mendesain titik. Ada macam-macamnya. Ada dot, ada small kecil, ada medium sedang, ada large gede. Ada Line Style juga. Line Style ini untuk mendesain garis. Tinggal kita pilih aja mau yang mana sesuai kebutuhan.
Ada colornya juga. Untuk warna bebas pilih mau yang mana aja. Misalnya contohnya ada kita mau bikin 2 lingkaran. Yang satu lingkarannya pasti harus beda dong warnanya biar membedakan dari lingkaran yang satunya. Nah, kita bisa nih bebas milih mau yang warna. Ya, misalnya merah sama oranye atau merah sama kuning. Terus ada teks juga untuk menambah suatu teks di halaman kerja. Ada hide object. Hide object ini fungsinya untuk menyembunyikan semua objek yang telah dipilih. Ada show all hidden untuk menampilkan semua objek yang di hide object. Nah, selanjutnya ada increase speed and decrease speed. Itu fungsinya untuk mengatur kecepatan gerak objek. Selanjutnya ada show motion controls. Itu fungsinya untuk menampilkan menu animate. Ada head toolbox berfungsi untuk menyembunyikan tampilan toolbar. Selanjutnya ada construct. Construct ini ada point on object, fungsinya untuk membuat titik di suatu objek. Ada midpoint untuk membuat titik tengah di objek. Terus ada intersection untuk menentukan titik potong di 2 objek yang telah dipilih. Terus ada segment untuk membuat garis yang dibentuk dari 2 titik. Ada ray, ada line, dan lain-lainnya. Ada transform. Transform ini ada mark center, ada mark mirror, ada mark angle, ada mark rotation, ada mark vector, ada mark distance. Fungsinya ini semua ini adalah submenu untuk menentukan objek yang jadi patokan ketika objek tersebut ditransformasikan. Nah, ada lagi di sebelahnya ada measure. Measure ini untuk ada macam-macamnya. Ada length untuk menentukan panjangnya, panjang sebuah garis. Ada distance untuk menentukan panjang jaraknya. Ada perimeter untuk menentukan keliling dari suatu bangunan. Ada circumference untuk menentukan keliling dari suatu lingkaran. Ada angle untuk menentukan sudutnya. Ada area untuk menentukan luasnya dan lain-lainnya. Ini bisa kita pilih sesuai apa yang dibutuhin ya. Misalnya kalau mau cari sudutnya, kita tinggal pilih aja angle. Selanjutnya ada number. Di number ini ada macam-macam. Ada new parameter, ada kalkulator ini untuk melakukan perhitungan. Jadi kita nggak perlu lagi di kalkulator karena di sini udah ada. Dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ini ada graph. Di graph ini ada macam-macam. Misalnya di grid form aja. Di grid form ini ada pilihan polar grid, ada square grid, ada rectangular grid, ada trigonometric axis. Nah, di grid form ini fungsinya itu untuk menampilkan koordinat dalam bentuk karteus atau polar. Terus ada show grid. Show grid ini untuk menampilkan koordinat disertai pemetaannya dalam bentuk garis-garis. Ada dot grid, itu fungsinya untuk menampilkan koordinat disertai pemetaannya dalam bentuk titik-titik. Selanjutnya ada plot value on axis. Itu fungsinya untuk membuat titik yang terletak pada sumbu X. Selanjutnya ada plot point. Plot point ini fungsinya untuk membuat titik-titik pada koordinat. Selanjutnya ada plot new function. Fungsinya untuk membuat persamaan fungsi beserta grafiknya.
Sekian penjelasan dari saya mengenai toolbar dan menu bar yang ada di Geometry Sketchpad. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Geometry Sketchpad. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Geometry Sketchpad. Pertama, kita akan membuat bangun segitiga. Caranya kita pilih Compass Tool, lalu kita buat lingkaran dengan jari-jari, bebas terserah mau berapa aja. Selanjutnya kita buat lagi lingkaran dengan titik pusatnya itu titik luar dari lingkaran pertama sepanjang kita balik lagi dari titiknya itu ke titik pusat lingkaran pertama. Setelah itu kita pilih point tool, lalu kita letakkan di titik temu dari dua lingkaran ini. Setelah itu kita buat garis dari titik pertama ke titik kedua, lalu ke titik ketiga, balik lagi ke titik pertama. Nah, setelah itu kita hapus lingkarannya. Pencet pilih yang ini ya, Translation Arrow Tool untuk menghapus lingkaran. Kita arahin ke lingkaran yang mau kita hapus, kita tekan, terus kita klik juga. Ini kita klik, lalu klik pencet kanan, hide circle. Ini juga hide circle. Nah, jadilah segitiga. Terus untuk menghitung panjangnya berapa, kita klik garisnya, lalu kita pilih link. Nah, kelihatan dari A ke B 2,28, B ke C 2,28, C ke A juga 2,28. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembuatan trapesium sama kaki dan mencari luas dari trapesium sama kaki, luas dari perseginya, luas dari segitiganya, kelilingnya juga, lainnya. Kalau udah masuk ke Geometry Sketchpad-nya, kita pilih grab, terus kita klik transform, pilih square grid. Maka akan terbentuk di lembar kerjanya itu ada koordinat Cartesius dan kotak-kotak. Kita pilih segmen itu untuk membuat garis dari titik, kita titik di sini, klik 3 ke kanan, bebas ya, bisa kemana aja, 5 ke kanan, tiga lagi ke kanan, serong kiri atas, disejajarin sama titik ketiga, 5 ke kiri, terus balik lagi ke titik awal. Kalau udah, kita buat garis dulu dari titik ini, atau kita buat titiknya dulu aja. Buat titiknya dulu, ini namanya titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan ini titik F. Terus kita buat garis dari titik D ke titik E, dan titik C ke titik F. Kita pilih Translation Tool, kita klik di garis DE, klik kanan, pilih dash. Maka akan terbentuk garis putus-putus. Sama juga di CF, klik kanan, ini dash. Maka akan terbentuk garis putus-putus. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mencari panjang dari garis AE, EF atau FB, atau
DA atau DC. Pertama kita klik titik A. Ini kalau untuk mencari garis AE ya. Klik titik A, klik titik E, klik kanan, pilih like. Maka akan terbentuk panjang garis AE yaitu 3,04 cm. Terus mencari panjang EF, klik garisnya, klik kanan, pilih like. Maka akan terlihat panjang garis EF yaitu 4,95 cm. Atau mau cari garis DA, AD ini, klik garisnya, klik kanan, pilih like. Akan terlihat panjang garis DA yaitu 5,77 cm. Atau mau lihat garis CD, klik garisnya, klik kanan, pilih link. Maka akan terlihat panjang garis CD yaitu 5 cm. Terus kalau misalnya mau cari luas atau keliling trapesium, kita pilih ini polygon tool. Kita klik dari titik A ke titik B ke titik C, titik D, balik lagi ke titik A. Kalau udah, kita klik kanan, pilih, misalnya mau cari kelilingnya dulu, pilih perimeter. Nah, kelihatan nih berapa sih keliling trapesium dari ABCD, yaitu 27,58 cm. Atau mau cari luasnya, klik kanan, pilih area. Nah, maka akan terlihat berapa luas dari trapesium ABCD, yaitu 39,6 cm kuadrat. Atau mau cari tahu nih berapa keliling atau luas dari persegi EFCD, kita klik polygon tool, klik dari titik E, titik F, titik C, titik D, balik lagi ke titik E. Ya, kita klik kanan, pilih misalnya mau cari kelilingnya, pilih perimeter. Nah, akan terlihat nih berapa nilai dari keliling persegi EFCD, itu 19,84 cm. Atau mau cari luas dari segitiga siku-siku CFD ini, kita klik titik F, klik titik B, klik titik C, balik lagi ke titik F. Cari luasnya, klik kanan, pilih area. Nah, akan terlihat nih berapa luas dari segitiga siku-siku FBC, yaitu 7,46 cm kuadrat. Nah, sekian yang bisa kami sampaikan soal penggunaan dan materi tentang Geometry Sketchpad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.